Allah berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah syaitan tatkala perkara itu telah diselesaikan. Yang dimaksudkan bahwa hari berbangkit pasti terjadi. Hari pembalasan pasti terjadi. Hari manusia kelak ditentukan tempatnya, apakah di dalam surga ataukah dalam neraka, itu pasti terjadi. Maka syaitan tidak lagi memperdaya manusia. Tutur ucapan syaitan ketika itu benar. Dialek syaitan tidak lagi memiliki makna arti memperdaya. Maka jelasnya segala sesuatu selain dari hari yang telah ditetapkan, maka itu memiliki bidaya wa nihaya. Jadi kita yang berada di alam dunia, sebelum hari berbangkit itu terjadi, hari pembalasan itu terjadi, hari tempat manusia itu ditentukan di surga atau di neraka, itu belum final. Memiliki bidaya dan nihaya. Terus akan selalu berkembang dan berubah. Karena pada saat itu alam ciptaan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki proses, dan prosesnya panjang. Kapan tidak lagi memiliki perubahan? Ketika hari itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad takunu bidayatuhu khairan fi zahiriha wa nihayatuhu syarran fi haqiqatiha wa bil 'aks. Pada suatu saat amal perbuatan itu awal mulanya baik, tapi nanti pada akhirnya buruk atau sebaliknya, karena belum final, karena belum berakhir. Kapan dinyatakan final, kapan dinyatakan berakhir? Ketika hari berbangkit, ketika hari pembalasan. Wa min ajli hadza la yasubul hukmu ala syai'in 'inda dhuhurihi wa bidayatihi madamatil ghayatu fi 'alamil ghaib. Sesuai dasar tersebut, maka tidak boleh tergesa-gesa seseorang itu menghukumi. Mengapa seperti itu? Seperti yang kita jelaskan, bahwasanya sebelum hari berbangkit, sebelum hari pembalasan, dia terus berkembang, dia terus berubah. Apabila nanti sudah pada hari yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka hukum itu diberlakukan. Sebelum hari berbangkit dan hari pembalasan, maka itu belum final. Jadi segala sesuatunya bisa berubah. Falaqad ghadaban nasu qaruna lamma kharaja 'alaihim fi zinatihi wa qalu innahu sa'idun 'azim hatta idza khasafatil ardu bihi wa bidarihi wa malihi qalu innahu syaqiyyun nabiyy. Nah, sebagai suatu contoh,
bahwa segala sesuatu yang berada di alam dunia ini belum final. Manusia dia sangat berkeinginan untuk menjadi Fir'aun. Mengapa? Karena Fir'aun ketika dia pada hari pertunjukan menunjukkan seluruh aset kekayaannya, sehingga manusia pada saat itu terperangkap, hanya menilai secara lahiriah. Wa qalu innahu sa'idun wa 'azim. Mereka mengucapkan Fir'aun, mereka mengucapkan Qarun itu orang yang berbahagia, orang yang sukses, dan Qarun itu sebagai orang yang mulia. Akan tetapi ketika Qarun dan harta bendanya ditelan oleh bumi, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tanah, lalu apa kata manusia? Qalu innahu syaqiyyun. Qarun itu adalah orang yang celaka. Qarun itu adalah orang yang hina. Jadi ini semua belum berakhir. Akan selalu berkembang. Dia akan berganti. Artinya di alam dunia ini dia memiliki awal dan dia memiliki akhir. Secara lahiriah belum bisa dinilai, belum bisa dibuat suatu kesimpulan. Dicontohkan seperti Qarun, sebelum dia dan hartanya ditelan oleh bumi, manusia mengatakan bahwasanya Qarun itu orang yang bahagia dan orang yang takut. Di mereka berubah pikiran pada saat Qarun dibenamkan ke dalam tanah, hartanya ditelan oleh tanah. Apa yang mereka katakan? Innahu syaqiyyun wa jamil, bahwa Qarun itu orang yang cilaka dan orang yang hina. Wa dunya bidayatun wal akhiratu nihayah. Jadi kesimpulannya manusia yang hidup, yang diberi anugerah, dia akan melewati beberapa pola, sehingga disebutkan dunia itu sebagai bidayah, sedangkan akhirat itu disebut nihayah. Segala sesuatu yang berada di alam dunia belum bisa untuk diputusi, karena semuanya belum final. Tapi ketika nanti manusia berada di hari kemudian, pada hari berbangkit, pada hari pembalasan, maka pada saat itu dinyatakan sebagai hari ketetapan. Idza yaqulullah ta'ala qala syaitanu lamma qudiya al-amr. Dan berkatalah syaitan tatkala bisa terbangkit, hari pembalasan itu telah diselesaikan, maka syaitan tidak lagi bisa mengganggu kepada manusia, tidak bisa memperdaya manusia, karena sudah dinyatakan final. Sebelum hari berbangkit, maka pada saat itu belum juga bisa dinyatakan final. Dunia bidayah wal akhiratu nihayah. Dunia itu adalah permulaan, sedangkan akhirat itu adalah keberakhiran. Jadi pada saat hari kemudian nanti tirai-tirai itu terbuka dan manusia mengetahui di mana dia akan ditempatkan, maka manusia itu tergolong syahid ataukah manusia itu tergolong syahid. Syahid bahagia, dia akan ditempatkan ke dalam surga. Syahid hina cilaka, dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Jadi pada hari kemudian nanti la tazhifa wa la tahrifa. Ketika itu syaitan, iblis
tidak lagi dapat menyesatkan, tidak lagi dapat menipu. Karena sudah bina. Mereka diberi peluang kesempatan ketika berada di alam dunia. Bukan memaksakan kehendak, akan tetapi meraih, memperdaya. Sehingga manusia itu melakukan perbuatan dosa. Manusia melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi ketika iblis kelak, dia diminta pertanggungan jawab. Iblis menjelaskan, aku tidak memaksa dia. Maka janganlah kamu mencela aku. Akan tetapi celalah dirimu sendiri. Aku hanya sebatas mempengaruhi. Akan tetapi yang menetapkan suatu pilihan dan perbuatan adalah pelaku. Pelaku adalah manusia. وَهَذَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Itulah arti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala hisab itu diselesaikan, hari pembalasan itu diselesaikan, tempat manusia sudah ditentukan. Sebagian dari mereka dimasukkan ke surga, sebagian yang lain dimasukkan ke neraka. Maka pada saat itu la tasyif wa la tahrif. Iblis sudah tidak bisa memperdaya manusia, menipu manusia. Pada saat itu semua telah terungkap. Sehingga segala sesuatunya itu dipaparkan, dijelaskan. Pada saat itu sudah dinyatakan final. Artinya hukum diberlakukan. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asya'a fa'alaiha. Tapi ketika berada di alam dunia, itu belum final. Bisa berubah, bisa berkembang. Maka peluang kesempatan syaitan iblis ini memperdaya kepada manusia, menipu kepada manusia, supaya manusia melakukan perbuatan dosa, manusia melakukan perbuatan melawan hukum.